Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang cukup banyak, nikmat iman, nikmat sehat, dan tentu kenikmatan yang tidak kalah penting adalah bisa menghadiri kegiatan pembelajaran daring ini, yang pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum penjelasan lebih detail, akan Ustadz sapa. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah, tentu berkat rahmat Allah bisa semuanya mengikuti pembelajaran daring materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya Ustadz akan menyampaikan ringkasan materi dengan tema semangat menuntut ilmu. Terkait dengan materi semangat menuntut ilmu yang melandasi atau dalil dari Al-Quran, yaitu Quran surat Mujadilah ayat 11 yang isinya tentang anjuran melambangkan majelis, yang kedua anjuran mengangkat derajat seseorang itu dengan iman dan ilmunya, dan yang ketiga pokok hidup utama adalah iman dan pengiringnya adalah ilmu. Kemudian selain Al-Quran juga dilengkapi dengan hadis dari Rasulullah SAW tentang kewajiban menuntut ilmu. Faridatul talabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimat. Faridatul ala kulli muslimin wal muslimat. Kemudian tentang semangat menuntut ilmu agar memiliki pengaruh kepada kita semua, semangatnya, kemudian mengamalkannya, maka butuh cara meraihnya adalah dengan sungguh-sungguh. Kemudian terkait dengan orang yang mencari ilmu atau menuntut ilmu adalah dia akan disamakan dengan orang yang berjuang di jalan Allah hingga dia pulang dari tempat menuntut ilmu. Kemudian selain Quran surat Mujadilah ayat 11, juga di Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang isinya jin dan manusia adalah makhluk yang diberi oleh Allah untuk menaklukkan dan menguasai wilayah dari sebagian bumi dan langit. Kemudian untuk menguasai langit dan sebagian bumi adalah dengan memiliki ilmu pengetahuan dan juga tentu teknologi yang dimiliki. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya penjelasan dari semangat menuntut ilmu, yaitu kita mengapresiasi surat dari Al-Quran surat Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya di surat Al-Mujadilah ayat 11, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu
berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dari surat tersebut, sebelum kita lebih jauh, sedikit kita menyimak tentang tajwid. Bacaan yang dimaksud adalah salah satunya misalnya yarfa'illahu. Yarfa'illahu yang artinya niscaya Allah akan. Jadi mengajak kepada orang yang beriman, memberi penghargaan yang disebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, jadi yang disini orang-orang beriman. Ya. Akan diberi apa? Ketika sudah melaksanakan panggilan menuntut ilmu ketika di tempat majelis berlapang-lapang, maka akan ditinggikan derajatnya. Ya, dengan memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya. Anakku yang berbahagia, terkait dengan menuntut ilmu ketika kita sudah di bangku pendidikan maupun di pondok pesantren, maka kewajiban kita adalah seperti di depan tadi, yaitu bagaimana rasa kita ketika harus bersungguh-sungguh dalam hal keseriusan untuk mendengarkan, ya, menyampaikan ketika ada sesuatu yang belum jelas atau menanyakan, kemudian mengerjakan tugas ketika diberi tugas untuk melaksanakan, sehingga ketika sudah dikerjakan alhasil tentu akan dirasakan. Berbahagialah ketika kesungguhan dalam mendengarkan, kesungguhan dalam mengerjakan, dan tentunya hasil akan baik. Itu dambaan semua pihak, baik sebagai orang tua di rumah, baik sebagai pendidik sekolah, tentu kalian yang langsung meraih atau menuntut ilmu akan semakin senang. Sehingga butuh keseriusan dan butuh ilmu supaya lebih sungguh-sungguh. Karena kita diberi kewajiban, ya, diharuskan menuntut ilmu, ya, dalam suatu hadis, utul bilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ya. Misalkan Indonesia, kalian sudah dalam menuntut ilmu sudah maksimal, jenjang paling tinggi, sudah tidak ada lagi jenjang berikutnya, maka berkewajiban pula menuntut ilmu ke luar negeri. Disitulah tingginya penghargaan orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga para pendahulu kita sudah memberi gambaran bahwa mencari ilmu tidak terbatas dalam satu kota, satu negara, bahkan lintas negara pun, ya, diperbolehkan. Tentu saja yang dimaksud adalah lintas negara yang ilmu tersebut tidak bertentangan dengan syar'i. Anak-anakku yang berbahagia, perwujudan dari surat Al-Mujadilah ayat 11 untuk kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, kita bisa bertoleransi terhadap orang lain ketika menuntut ilmu, ketika di suatu majelis. Ya, jadi ketika di suatu majelis kita mesti harus bersabar mendengarkan, ya, bersabar ketika orang lain mengajukan pertanyaan, bersabar ketika guru menjelaskan. Disitulah toleransi terhadap orang lain. Yang kedua, memahami watak dan sifat orang, karena dalam kondisi ini tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Mungkin ada yang pemalu, ada yang
dalam hal ini kurang etis, sehingga butuh pentingnya toleransi dan juga harus memahami watak dan sifat orang lain. Yang ketiga adalah menghormati orang yang berilmu. Dalam hal ini adalah salah satunya guru, mungkin yang lain juga ustadz, nama lainnya, atau kiai, ya. Sehingga mereka lah yang mengantarkan seorang santri atau murid bisa meraih satu prestasi, di samping yang bersangkutan juga sungguh-sungguh. Yang keempat adalah patuh terhadap pendidik atau guru atau ustadz atau kiai. Yang terakhir adalah senantiasa giat menuntut ilmu, agar kalau di ruangan atau di suatu kelas akan memberikan satu kenyamanan. Tentu kalau di pondok juga membuat pondoknya juga nyaman, ya, tidak menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan, apalagi mengganggu orang lain yang lagi menuntut ilmu. Demikian kurang lebihnya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis, nanti disampaikan lewat WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.